Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah hebat. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang qiraat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ketentuan jual beli dan hiyar. Dan hari ini kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita pelajari adalah menganalisis ketentuan qiraat, dan kompetensi dasar untuk keterampilannya adalah menyajikan tata cara pelaksanaan qiraat. Pengertian qiraat dalam fikih Islam, qiraat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Sedangkan pengertian qiraat menurut ulama-ulama fikih ini ada beberapa definisi. Pertama, dari kalangan ulama Hanafiyah memberikan pendapat bahwa qiraat adalah tujuan dua pihak yang berakad, yang berserikat dalam keuntungan. Sedangkan dari kalangan ulama Syafi'iyah mempunyai pendapat qiraat adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarohkan, untuk diperdagangkan, untuk diusahakan. Dan ulama Hanbaliyah memberikan definisi tentang qiraat adalah pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Ini adalah beberapa definisi qiraat yang disampaikan oleh beberapa ulama. Dasar hukum qiraat. Qiraat diperbolehkan dalam Islam. Tidak hanya itu, Allah juga menawarkan bahwa barang siapa yang berkehendak membantu meringankan beban orang lain dengan memberi pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pengembaliannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak atau ganjaran yang mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, Ra'aitu lailata asriyabi ala babil jannati maktuban as-sadaqatu bi asri amthaliha wal qardu bi thamaniyata asyra. Fakultu ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah? Qala li anna sa'il yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Anas bin Malik berkata bahwasannya Rasulullah bersabda, aku melihat pada waktu malam diisrakan, pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas 10 kali lipat dan qiraat dibalas 18 kali lipat. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qiraat lebih utama dari sedekah? Jibril menjawab, karena peminta-minta meminta sesuatu dan ia masih mempunyai sesuatu, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena memang
sangat memerlukan yang dipinjamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah hebat, qiraat secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah qiraat mutlak dan yang kedua adalah qiraat muqayyad. Apa itu qiraat mutlak? Qiraat mutlak adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh jenis usaha, lokasi, waktu, bentuk pengelolaan, dan mitra kerjanya. Ini betul-betul mutlak. Si pemberi modal memberikan modalnya kepada pengelola atau yang menjalankan usahanya, asalkan sepanjang usahanya tersebut halal dalam syariat Islam, maka itu menjadi sesuatu yang diperkenankan. Dan yang kedua adalah qiraat muqayyad. Ini kebalikan dari qiraat mutlak. Qiraat muqayyad adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu si pemberi modal dan yang menjalankan modal, dan pengelolaannya itu dibatasi oleh beberapa persyaratan. Jadi qiraat muqayyad ini kebalikan dari qiraat mutlak. Berikut adalah skema qiraat. Ini ada pemilik modal, ada yang sebagai pengelola. Pemilik modal memberikan modalnya 100% untuk dilaksanakan, ditijarahkan, diusahakan oleh si pengelola yang mempunyai keahlian untuk mentijarahkan modal tersebut. Ada perjanjian bagi hasil yang disepakati di awal. Ketika ada keuntungan, maka si pemilik modal dia akan mendapatkan nisbah atau keuntungan sekian persen. Dan untuk yang mengelola, yang menjalankan modal tadi, nisbahnya, keuntungannya itu sekian persen. Perjanjian bagi hasil ini harus dibicarakan dan disepakati di awal akad. Kemudian ada usaha yang harus dibicarakan secara jelas. Jenis usahanya itu adalah sesuatu yang haruslah halal, tidak menjadi terlarang dalam syariat Islam. Kemudian pembagian keuntungan sesudah modal diberikan, dijalankan oleh si pengelola, kemudian ada perjanjian bagi hasil, usaha ini telah berjalan, ada keuntungan, maka keuntungannya ini harus segera dibagikan sesuai dengan yang disepakati di awal. Dan pada akhirnya modal yang dipinjamkan ini harus dikembalikan sebagai modal pokok. Ini adalah skema qiraat. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah hebat, rukun qiraat ada 6. Yang pertama, muqrid, pemilik barang, pemilik modal atau yang memberikan pinjaman. Yang kedua, muqtarid adalah peminjam, pengelola, orang yang menjalankan modal yang dipinjam tadi. Yang ketiga, qard, modalnya atau barang yang dipinjamkannya. Yang keempat, ada pekerjaannya atau jenis usahanya. Yang kelima, harus ada mencerminkan keuntungan dari modal yang ditijarahkan. Dan yang keenam, ada ijab qabul atau serah terima dari pemilik modal kepada peminjam atau pengelola. Inilah 6 rukun qiraat. Sedangkan syarat qiraat itu ada 5. Yang pertama, orang yang melakukan akad, yaitu muqrid dan muqtarid, pemberi modal dan yang menjalankan modal. Keduanya harus baligh dan berakal. Kalau belum baligh dan atau tidak berakal atau disebut gila, maka tidak sah qiraat yang akan disepakati. Yang kedua, syarat qiraat adalah
Modal harus jelas, diketahui berapa jumlahnya dan jenis modalnya itu berupa apa. Yang ketiga, kegiatan usaha itu tidak ada campur tangan dari pemilik modal. Murni diusahakan oleh muqtarid, orang yang mengelola modal tadi. Tapi tentu orang yang memberikan modal atau si muqrid ini, dia berhak untuk melakukan pengawasan. Syarat qirad yang keempat adalah pembagian keuntungan harus dinyatakan di awal dan sebaiknya ini dicatat. Dan syarat yang kelima, akad ijab qabul itu harus dinyatakan oleh kedua belah pihak dan sebaiknya juga tertulis. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah hebat, tujuan qirad ada dua. Di antaranya yang pertama, saling menolong pada sesama manusia sehingga dapat memudahkan urusan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, tujuan qirad adalah apabila ada keuntungan, maka dapat dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Larangan qirad bagi pelaku modal. Yang pertama, pelaku modal atau orang yang mentijarohkan modal yang dipinjam itu tidak boleh memakai modal untuk perdagangan yang diharamkan dalam syariat Islam. Yang kedua, tidak boleh memakai modal untuk kepentingan pribadinya, misalnya untuk membayar hutang-hutang pribadinya, kemudian untuk membeli keperluan-keperluan pribadinya, untuk hal-hal apapun yang sifatnya pribadi, maka modal tadi tidak boleh dipakai, itu terlarang. Dan yang ketiga, tidak boleh menghambur-hamburkan uang usaha. Ini harus betul-betul modal yang didapat itu dijalankan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, larangan qirad tidak boleh melanggar perjanjian akad qirad. Jika dilanggar oleh salah satunya atau oleh keduanya, maka akan berdampak terhadap batalnya qirad. Nah, batalnya qirad ini bisa terjadi apabila ada beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, terjadinya penyelewengan modal usaha, maka qirad menjadi batal. Kemudian telah habis waktu yang ditentukan. Misal si muqtarid, orang yang meminjam modal tadi ini menyepakati dengan si muqrid, dengan si pemberi modal, bahwa akan mengusahakan uang yang akan dipinjamkannya itu dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Maka ketika masuk bulan ke-13, ini qiradnya menjadi batal, kecuali apabila diperbaharui akadnya, diucap ulang, disepakati ulang oleh masing-masingnya untuk memperbaharui bahwa di bulan ke-13 ini akan diperpanjang misalnya selama 12 bulan ke depan. Maka yang demikian menjadi boleh kembali qirad yang akan disepakati dan dilaksanakan bersama. Tapi jika tidak ada pembaharuan, maka jika waktunya habis itu qirad menjadi batal. Dan yang ketiga, jika salah satu pihak ada yang mengingkari janji. Terakhir adalah tentang hikmah qirad. Anak-anakku sekalian, hal apapun dalam syariat agama Islam tidak ada yang sia-sia. Semuanya tentu mempunyai hikmah, dan begitu juga dengan qirad. Di antara hikmah yang terkandung dalam qirad adalah memberikan kegembiraan terhadap orang yang mendapat kesusahan, menghilangkan bencana, terjalin kasih sayang, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dalam Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai dengan 7 memberikan ancaman bagi orang-orang yang enggan untuk saling tolong menolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin.
maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari ancaman dan siksa Allah, sehingga dalam bermuamalah bisa saling berbagi, saling tolong menolong. Demikianlah materi tentang qiraat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan bermuamalah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa untuk bahagia, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir.